Perintah terbaru dari Donald Trump telah mengubah status ruang udara Karibia menjadi wilayah operasi terbatas dengan risiko tinggi. Melalui pernyataan resminya pada 1 Desember, Trump mendeklarasikan penutupan akses udara di atas Venezuela. Meskipun narasi yang dibangun berfokus pada pemberantasan kartel, namun dalam perspektif pertahanan, tindakan ini memenuhi definisi teknis dari pemberlakuan zona larangan terbang atau no-fly zone. Langkah ini kerap digunakan sebagai fase awal untuk menetralisir kedaulatan udara lawan sebelum operasi militer dimulai. Implikasi taktisnya sangat signifikan bagi lalu lintas udara sipil maupun kargo yang kini menghadapi risiko intersepsi militer jika melanggar batas wilayah tersebut. Reaksi internasional pun muncul. Maskapai komersial menghentikan rute menuju Caracas untuk menghindari insiden salah target. Sementara Presiden Kolombia Gustavo Petro menyoroti ketiadaan mandat dari Dewan Keamanan PBB, menjadikan langkah Trump ini tidak sah di mata hukum internasional. Namun dari sudut pandang strategis Washington, legalitas bisa dikesampingkan demi tujuan operasional utama, yaitu isolasi total. Dengan menerapkan airspace denial, Amerika Serikat bertujuan memutus rantai logistik udara Venezuela dan menutup jalur akses bagi pesawat angkut berat dari negara sekutu seperti Rusia dan Iran. Sebuah bentuk manuver pengepungan yang bertujuan melemahkan ketahanan logistik rezim Maduro tanpa perlu mengerahkan pasukan darat. Eskalasi bergerak cepat dari ranah publik ke tekanan diplomatik tertutup. Laporan intelijen mengkonfirmasi adanya komunikasi langsung antara Washington dan Caracas, di mana Trump menyampaikan tuntutan eksplisit agar Maduro melepaskan jabatannya. Sebuah ultimatum politik dengan ancaman penggunaan militer jika transisi kekuasaan tidak terjadi. Washington tampaknya sedang mengkalkulasi opsi intervensi paksa sebagai solusi akhir jika tekanan ekonomi dan isolasi udara gagal membuahkan hasil. Indikasi pergeseran ke arah konflik terbuka semakin terlihat dari pergerakan aset militer di kawasan tersebut. Merespons ancaman invasi, Caracas telah mengaktifkan protokol pertahanan negara melalui operasi perisai Bolivarian. Militer Venezuela menaikkan status kesiapan tempur ke tingkat maksimal. Strategi pertahanan yang diadopsi bukanlah konfrontasi simetris, melainkan doktrin perang asimetris atau pertahanan semesta. Maduro telah memobilisasi elemen milisi sipil Bolivarian dan mendistribusikan persenjataan ringan ke berbagai unit paramiliter. Tujuannya mempersiapkan skenario perang kota dan gerilya berlarut yang dirancang untuk menaikkan biaya operasi dan korban bagi pihak penyerang. Faktor penentu dalam skenario ini adalah kemampuan anti-access area denial yang dimiliki Venezuela. Mereka memiliki sistem pertahanan udara S-300 buatan Rusia yang memiliki jangkauan deteksi dan intersepsi jarak jauh, serta mampu menargetkan pesawat tempur maupun rudal balistik taktis. Sistem ini didukung oleh skuadron tempur Sukhoi Su-30 Mk2 yang memberikan keunggulan manuver di udara. Keberadaan aset alutsista ini menjadikan upaya penegakan zona larangan terbang sangat berisiko bagi Angkatan Udara Amerika Serikat. Kita sedang menyaksikan permainan catur maut di mana satu langkah salah bisa membakar seluruh kawasan Amerika Latin ke dalam konflik bersenjata. Apakah gertakan Trump ini akan berhasil atau justru menjadi bumerang bagi hegemoni Amerika? Bagaimana menurut kalian?